OSP. Selamat sore Terasian, masih bersama saya Aisyah Putri Wulansari. Indonesia butuh anak muda, sejarah Indonesia, sejarahnya kaum muda. Begitulah filosofis yang dipakai oleh sekelompok pemuda yang menamai mereka Terasolusi. Apa sih Terasolusi itu? Lebih jauh, kita sudah bersama para penggagas dan pendiri adanya Terasolusi. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai para penggagas dan pendiri Terasolusi. Selamat siang, mas-mas yang ganteng. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu para penggagas dan pendiri Terasolusi. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ais. Nama saya Andri. Ya. Sebelah saya ini Mas Yoko. Ya. Kemudian sebelahnya lagi Mas Bambang. Mas Bambang, kok Mas Bambang lemes? Cerah dong. Makan. Belum makan. Oh ya. Mas Andri, apa kabarnya? Ya, kalau kata teman-teman, selagi masih ada masalah datang sama saya dan saya masih memikirkan cicilan bank, artinya saya masih sehat hari ini. Oh begitu ya. Oke. Bagaimana kabar versi Mas Yoko? Alhamdulillah selalu sehat. Saya juga berasumsi selama saya masih bisa, bila diperlukan saya siap. Mas Bambang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Agak sedikit blur. Agak sedikit blur. Jadi kita jadi punya jawaban baru ketika ditanya kabar. Agak sedikit blur. Oke. Terasolusi, mungkin teman-teman agak asing dengan kata terasolusi. Mungkin juga ada yang berasumsi bahwa terasolusi itu adalah sebuah teras dari sebuah rumah. Nah, ini akan kita tanyakan. Menurut Mas Andri sebagai penggagas dan juga pendiri, apa sih terasolusi itu? Mungkin bisa dijelaskan. Penggagas Mbak. Oh iya. Penggagas yang nggak digagas. Betul. Penggagas yang nggak digagas. Oke? Bercanda ya, karena ini adalah salah satu bentuk ciri khas kita. Makanya sempat ada istilah Melgedes dalam Terasolusi, ya ini salah satu pencetus istilahnya. Makanya kita tidak pernah serius dan menghadapi sebuah permasalahan atau dinamika yang ada di masyarakat. Ya Mbak Ais, menjawab pertanyaan yang Mbak Ais terkait dengan Terasolusi memang benar berawal dari ini Terasolusi ini. Ini berawal dari rumah, terus kemudian ada emplek-emplek tanah makan teras. Dan kenapa ada solusinya? Karena memang ya mohon maaf banyak masyarakat yang sebetulnya kebingungan, kemudian datang di sini dan setelah pulang dari sini kelihatannya kalau kita gambaran kita ya mereka menemukan solusi. Tapi kita tidak menyaingi penggadaian loh ini ya. Itu perlu dicatat ya. Kita tidak menyaingi penggadaian. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Terasolusi. Jadi lebih kayak punya pasien nih Mas ya, datang solusinya kelar. Iya, makanya setiap malam itu selalu ada pasien. Makanya saya tanyakan BPJS-nya mandiri atau pemerintah. Oke. Guyon loh ini. Oke, baik. Terasolusi sudah cukup jelas. Lalu saya ingin bertanya kepada Pak Yoko. Terasolusi itu berdiri kapan sih Pak Yoko? Ya, kalau ditanya berdirinya kapan itu mungkin tidak ada secara resmi berdiri ya Dek ya. Karena tidak ada deklarasi, semua berawal hanya dari kumpulan-kumpulan masalah saja. Karena memang banyak sekali, mungkin Mas Andri tadi bilang banyak pasien masyarakat, karena jauh sebelum Terada itu kami ini dalam artian saya, Mas Andri sama Mas Bambang itu
dari 2014 mungkin sudah akrab, runtang-runtung lah artinya. Dan di satu sisi Mas Andri sendiri bergeraknya saya mengistilahkan itu sering berkomunikasi dengan masyarakat yang banyak masalah gitu loh, Dik. Tapi masalah-masalah yang sekiranya kaitannya dengan program-program pemerintah yang tidak sampai ke masyarakat bawah gitu loh. Karena memang banyak sekali ternyata setelah kami sering ngobrol, hanya obrolan-obrolan biasa saja ya, tidak pernah ada yang serius karena banyak sekali aspirasi masyarakat yang tidak terampu oleh mungkin anggota dewan atau pemerintah daerah itu. Makanya saya sering bilang belgedes gitu aja. Jadi apa saja itu itu hanya kalimat-kalimat simple karena rasa kecewa saja. Jadi terasolusi itu belgedes. Saya selalu bilang gitu karena berawal dari situ tadi. Akhirnya di tahun 2000 jadi ya kisaran itu ngobrol-ngobrol karena mendekati itu ya masa-masa genting lah istilahnya, itu mencoba kita berkumpul mencari teman-teman yang anak-anak muda di wilayah kita masing-masing yang sekiranya punya potensi bagus tapi belum terjamah dan belum ada yang mengarahkan. Jadi saya kira kita bertiga itu ngobrol-ngobrol bagaimana caranya kalau Mas Andri yang sering keluar kampung istilahnya wilayah Gamping Melati itu kan Mas Andri udah ada yang tidak kenal sama Mas Andri sebetulnya gitu. Tapi apalagi Mas Bambang ini juga begitulah. Dari situ tahun 2018 di bulan Agustus itu kami mencari tempat yang sekiranya bisa untuk banyak inspirasi, terus bisa ngobrol santai di itu angkringan pohon gedang itu, di bawah pohon gedang kita ngobrol di angkringan. Terus ternyata dari situ kita bisa mengajak adik-adik yang lebih muda, potensinya bagus, kita mencoba mengarahkan. Akhirnya Mas Andri dan kami bertiga ini bisa mengajak adik-adik itu untuk mencoba mengatasi masalah tanpa masalah seperti pegadian. Tapi bukan pegadian, karena masalah-masalah yang sekiranya yaitu tadi mengenai suasana yang sudah genting kaitannya dengan program pemerintah yang tarik dan cair, terus ribet banget, terus ora ono sik ngawal, ora ono sik ngandani. Nah, kami mencoba mengumpulkan keluarga Terasolusi itu untuk membantu masyarakat di situ, tapi ora hapus-hapus gitu loh. Mungkin gitu dulu. Iya. Terima kasih Pak Yoko, jawabannya sangat kompleks, sangat lengkap. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Bambang. Mas Bambang, biar nggak blur ya, saya kasih pertanyaan. Jadi Terasolusi itu bergerak di bidang apa sih Mas Bambang? Mungkin Mas Bambang bisa sedikit menjelaskan. Sebenarnya kalau dibilang bergerak di bidang apa itu terlalu formal ya Mbak. Jadi sebenarnya Terasolusi itu seperti yang Pak Yoko katakan tadi, beberapa sudah disampaikan bahwa Terasolusi sesuai dengan namanya, di belakang ada solusi. Jadi kita ini berusaha untuk memberi solusi setiap permasalahan di masyarakat, aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan entah itu pemerintah, entah itu infrastruktur, jalannya rusak, kaitan lagi dengan susah bayar sekolah, minta dicarikan bantuan. Jadi lebih kepada sosial masyarakat. Jadi mungkin garis besarnya di situ, Pak Ais. Nonton. Bergerak di bidang sosial masyarakat ya. Tentu saja tidak lepas dari para pemuda yang Iya, ada di dalamnya. betul. Oke. Untuk selanjutnya kembali lagi nih, Mas Andri. Terasolusi ini sudah pencapaiannya sudah seberapa sih Mas Andri?
mungkin bisa dijelaskan. Mungkin dari masalah-masalah yang ada, terus diolah, dikawal tuh sampai saat ini pencapaiannya sudah apa saja yang sudah dicapai oleh Terasolusi? Kalau pencapaiannya, ya mohon maaf Mbak, udah gimana ya? Mungkin saya jawabnya seperti ini aja Mbak. Tadi sudah dijelaskan Mas Bambang sama dijelaskan Pak Duko. Ini kita sebut Pak Duko. Jadi kalau di mungkin jenengan sama Terasian yang lainnya, Terasolusi ono strukturnya kita nggak ada. Kita punya Pak Duko. Ini Pak Dukonya Teras. Pak Duko Tapi tanpa sayangnya Pak pelunggu. Duko itu nggak punya pelunggu. Nah itu. Pak Duko tapi nggak punya Nah pelunggu, itu. ya. Duko Teras. Duko Belgedes. Jadi gini Mbak, awalnya memang kalau dalam teori stand up comedy itu ada sebuah rasa kegelisahan di masyarakat. Nah di situ saya Mas Bambang Pak Duko ini menangkap, sakjane iki pemerintah ini mbut gawe apa ora to? Seperti itu Pak. Saat kita jagongan di angkringan, jagongan teng bakmian, itu selalu muncul wah pemerintah iki piye to? Seperti itu. Jadi ada rasa kegelisahan kami bertiga. Berarti artinya ini butuh ada kepanjangan tangan pemerintah sampai di tingkat terbawah. Nah, makanya kita rasa kalau kita bertiga tangan kita tidak terlalu panjang, makanya kita mencoba mengajak teman-teman pemuda. Seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang dari bertiga istilahnya berojol sampai ada hampir 20 anak muda yang saya rasa mereka potensial semua di bidangnya masing-masing. Nah, kalau berbicara terkait dengan pencapaian, ya selama ini kami tidak memandang itu adalah sebuah prestasi, gitu Pak. Ya. Tapi itu adalah sebuah komitmen kami di awal yang tadi Pak Duku bercerita di bawah kebun kedang itu kita komitmen bertiga, istilahnya kita untuk membantu masyarakat. Ya alhamdulillah masyarakat keluhannya kepada kami terkait dengan pendidikan sak iso-isone. Nek bahasanya teman-teman tuh dinas PU jembatan. Nah, dinas PU lah nggawe ini jembatan gue salah satu nih. Iya, betul. Nah, kita menjembatani permasalahan itu. Beasiswa pendidikan, kemudian tidak bisa ngambil ijazah karena mungkin ada beberapa administrasi yang belum lulus, kemudian terkait dengan kebudayaan. Kita tahu di DIY sendiri adalah terkenal dengan keistimewaannya seperti itu. Kemudian tadi Mas Bambang cerita infrastruktur, jalan rusak, terus kemudian jalan gang-gang itu banjir kalau hujan, ya itu kita berusaha mendampingi, kita berusaha menjembatani. Ya alhamdulillah kita diberi kepercayaan baik itu dari legislatif maupun eksekutif. Karena kita sekali lagi Terasolusi nek nggak ada legislatif, nggak ada eksekutif, ya podo wae Belgedes. Jadi meskipun sedikit saya menambahkan jadi Siap. tambah istilahnya kami keluarga Terasolusi ini, karena saya secara pribadi melihat Mas Andri sama Mas Bambang ini punya hubungan komunikasi yang baik dengan anggota dewan, dinas-dinas terkait. Seperti kalau kita mau mengembangkan kebudayaan, ya kita Mas Andri punya hubungan baik dengan dinas kebudayaan, seperti semacam itulah Dik. Jadi kami mencoba mencarikan solusi, mencarikan jalan bagaimana supaya baik itu terkadang pembangunan infrastruktur di kampung-kampung terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu kami juga sangat-sangat ingin membantu dengan maksimal mungkin dan dengan segala keterbatasan kemampuan yang kami miliki gitu. Mungkin sedikit Mbak, tadi kan masalah pencapaian ya. Jadi gini, kalau indikator kita ini yang di Terasolusi itu, pencapaian itu kalau orang datang sini 1 bulan kemudian datang lagi dengan wajah ceria, tidak pada saat wajah yang pertama kali datang, ya itulah pencapaian kita. Jadi kita nggak mungkin kita berbicara awak dhewe dandani dalan wis ning kene kan seperti enggak. Ya kita seperti itu. Nah, kita nggak pernah seperti itu. Cuman indikator kita pada saat mereka datang
berkeluh kesah nih. Kalau tadi dengan menyampaikan pasien terus 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun kemudian datang ke sini mengabari, Mas matur nuwun ini sudah terrealisasi, Mas matur nuwun kita sudah mulai berjalan usahanya, ya itulah indikator ketercapaian kami. Mungkin itu Mbak. Sangat luas, sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi para pemuda yang ada di luar sana. Sangat menarik. Karena sangat menariknya, kita akan bertanya lagi kepada Mas Yoko alias Pak Dukuh yang tanpa pelungguh gitu ya. Belgedes. Ya, Belgedes. Pak Dukuh, saya mau tanya. Jadi personilnya Tera Solusi itu siapa saja dan dari kalangan mana saja? Tadi disebutkan pemuda. Nah, itu mungkin bisa diberi gambaran siapa saja dan dari kalangan mana saja? Apakah hanya satu dusun atau terdiri dari beberapa daerah atau bagaimana? Monggo silakan dijelaskan kepada teman-teman. Terima kasih. Jadi gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan karena kami bertiga, ya toh. Terus tadi juga saya sudah matur bahwa Mas Andri sama Mas Bambang itu dari tahun 2014 itu sudah malang melintang di dunia perdobosan lah kalau saya bilang, perdobosan. Jadi karena memang ya, karena mereka berdua ini wah saya salut. Terkadang ketemu orang pun ilmu Jawane keluar tadi rodo rebah mana rodo nek bahasane saya lengarane yo kiwah-kiwi, tapi sebetulnya mereka sangat potensinya sangat bagus karena dibalik sikap yang rembah mana kiwah-kiwi terus merendah itu ternyata hubungan sosial masyarakatnya sangat luas, terutama di yaitu tadi wilayah di Kecamatan Melati sama Gamping kalau di Sleman pada waktu itu. Setelah berjalannya waktu ngobrol-ngobrol dan kesana kemari kami Mas Andri mencoba punya pandangan di daerah Kecamatan Gamping khususnya itu Mas Andri punya memantau anak-anak muda yang sekiranya bisa diajak untuk bekerja sama lah istilahnya ya direngkuh jadi keluarga gitu. Terus di Kecamatan Melati juga ada. Jadi kalau Mbak Ais tadi tanya wilayahnya mana saja, untuk sementara waktu ini saya Tera Solusi ini masih di lingkup keluarga Kecamatan Melati sama Gamping. Cuman jam terbangnya wis Sleman sudah tidak ada yang tidak kenal sama Mas Andri itu. Belgedes lagi ya. Sudah Pak Yoko, mungkin ada teman. Ya, teman. Sementara sudah, tapi jadi adik-adik pemuda yang kami ajak itu sementara ini untuk jumlahnya ya di kisaran 20 ya Mas ya. 20 lah. Masih di lingkup wilayah Kecamatan Melati sama Gamping. 20 dengan karakter yang berbeda, sangat berbeda-beda, punya skill yang beda-beda, ahli punya keahlian masing-masing lah. Ya ada klenik, ada yang hobi agamis ada, posisi di jalanan juga ada, yang skillnya di pemindahan jasa keuangan juga ada gitu. Pemindahan jasa keuangan. Kompleks sekali. Oke, agar suasana pada siang hari ini tidak blur ya, Mas Bambang kembali lagi. Mungkin tadi Mas Bambang pernah menjelaskan bahwa di poin 3 bergerak di bidang apa, sosial kemasyarakatan. Ada enggak sih kegiatan-kegiatan di luar bidang sosial masyarakat yang teman-teman Teras lakukan? Mungkin setelah sosial masyarakat bergerak sudah membantu banyak masyarakat, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain di bidang lain yang diampu ataupun diangkat oleh Tera Solusi. Silahkan bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Ais. Kembali lagi ke awal ya. Yang di awal itu kita lebih banyak ke sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu dengan melihat potensi-potensi teman-teman Tera Solusi, akhirnya kita juga punya gagasan bahwa mari kita angkat
potensi-potensi teman-teman Terasolusi ini untuk lebih berdaya, mandiri. Dan untuk saat ini nih teman-teman Terasolusi ada lagi yang bergerak di bidang media sosial, dan di situ kita beri nama Teras Kreatif. Jadi sementara ini teman-teman Teras Kreatif ini sedang membangun dan mengembangkan potensi untuk lebih maju, lebih ke depan, karena kata Pak Presiden kita ya, Pak Jokowi, kita generasi muda harus kreatif dan membangun ekonomi kreatif. Mungkin sedikit seperti itu, Mbak Ais. Sedikit teras solusi menghasilkan teras kreatif, dan nantinya mungkin akan ada teras-teras lain seperti itu ya. Sebelum kita tutup, mungkin para terasian dan juga para pemuda-pemudi di seluruh Kabupaten Sleman ingin mendengarkan pesan dan kesan sekaligus motivasi dari para penggagas dan pendiri Teras Solusi. Mungkin bisa kita mulai dari Mas Andri. Silahkan motivasi untuk teman-teman yang di luar sana. Ini udah ditutup. Ya. Wah, Sudah butuh sesi oleh akhir. mata ini. Kok cepet banget. Oke, Mbak Is, terima kasih. Jadi pada prinsipnya ya istilah kalau kita ada batu kecil, Mbak. Batu kecil walaupun itu bentuknya kecil, pada saat itu kita jatuhkan di genangan air, itu akan menjadi timbul gelombang. Nah, harapan kita Teras Solusi itu adalah batu kecilnya itu. Saat itu terjatuh dalam air, harapan kita ini bisa ditangkap oleh pemuda-pemuda yang lainnya agar menjadi gelombang, agar menjadi gerakan yang positif. Karena saya yakin potensi dari pemuda-pemudi yang bahasa yang sekarang itu lebih dikenal dengan kaum milenial, itu sebenarnya kalau kita rangkul, kita gali, kemudian kita berbicara dari hati ke hati, itu mereka bisa kok mengembangkan, bahkan energinya sangat luar biasa dahsyat. Nah, intinya buat saya jangan pernah lelah bagi pemuda untuk berbuat baik, untuk peka terhadap kiri, kanan, depan, belakang di sekitarnya terkait dengan permasalahan masyarakat. Hal kecil dulu yang kita lakukan. Oke lah, kita bermimpi jauh, boleh. Tetapi nek saya bahasanya, nek mimpimu keduren kok ndak disamplak karo pesawat. Yang kecil-kecil dulu yang kita lakukan, kita aplikasikan, yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Berbuat baik, jangan pernah lelah. Mungkin dari saya itu. Mungkin dari Pak Duko. Terus rampung ya Pak, rodok doa. Oh ya, jadi saya pribadi berpesan kalau untuk pemuda-pemuda yang di luar sana, mungkin saya yakin Anda semuanya itu punya kemampuan, punya potensi yang sangat beraneka ragam. Yang terpenting manfaatkan kemampuan dan keahlian Anda semua, minimal bermanfaat buat orang lain, karena ilmu yang bermanfaat itu insya Allah nanti akan kita dapatkan imbalannya di akhirat nanti. Di satu sisi jangan pernah membenci orang-orang yang pernah menyakiti perasaan itu, karena terkadang rasa sakit hati yang terlalu lama itu sulit dihilangkan, sehingga kemampuan yang kita miliki itu juga tidak akan berkembang. Jadi jangan sampai lah, mending dalam bahasa Jawa ya, setidaknya kita migunani ya, itu tadi urip iku kudu migunani tumraping liyan. Jadi itulah istilah yang bisa kami katakan. Yang terpenting dalam satu keluarga kita tetap guyub rukun bersama-sama untuk mensejahterakan Indonesia pada umumnya ya.
boten, berarti Sleman sik wae cuman di satu sisi ya itu tadi, jangan sampai niatan kita baik, tujuan kita baik, tapi karena kita punya keluarga jadi ngosak macik gitu. Jangan sampai, keluarga tetap nomor satu gitu Mas Bambang. Betul. Ya, untuk terakhir Mas Bambang mungkin bisa menyampaikan motivasi kepada teman-teman yang di luar sana. Ya, matur nuwun Mbak Ais. Kalau berbicara mengenai pemuda ya, pemuda dari sejarah pun dikatakan bahwa tonggak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia itu berawal dari pemuda. Pemuda dengan ide-ide dan pemikirannya, gagasannya itu membangun sebuah sistem, membangun ide-ide gagasan untuk apa ya bahasanya, pada masa penjajahan pada waktu itu ya. Salah satu contohnya ada Budi Utomo, ada Bung Karno. Nah itu bisa dijadikan spirit pemuda sekarang, bahwa kita bisa membangun bangsa dari hal yang terkecil. Salah satu pidato Bung Karno ini ada, kalau nggak salah ya ini. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah di situ, mari pemuda di mana berada, kita berbuat sekecil apapun itu sudah membantu negara pada umumnya, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah daerah. Mungkin itu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Andri, Mas Yoko, Mas Bambang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dilegi wis iki rampung. Sudah, Oh, nanti cepet ada banget lain kali ya. kita ajak ke sesi berikutnya. Oke, iya. siap. Yang pada intinya adalah teman-teman pemuda yang ada di luar sana, jangan lelah untuk berbuat baik, pergunakanlah energi muda kita untuk menggali potensi yang sebanyak-banyaknya untuk membantu masyarakat dari hal yang paling kecil. Karena bermanfaat untuk orang lain adalah hal yang bisa menguatkan kita dan juga bisa memberi jalan kita kelak. Dimanapun kita berada, pasti hal itu akan berbuah manis dan kembali lagi pada diri kita. Sekian, bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang.